berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom dan salam sejahtera kepada jemaat semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mulakan kebaktian umum kita. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Semua jemaat boleh duduk ataupun berlutut bersama-sama. Ya Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit sekali lagi. Tuhan, bukalah bibir kami agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya. Bersama-sama kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, masuklah ke dalam pelataran Tuhan, nyanyikan mazmur dan puji-pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Bersama kita katakan, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia.
semua berguncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah. Haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Haleluya. Mari kita masuk dalam ruangan doa syafaat. Berdoa khusus negeri Sabah dan Sarawak yang mana jangkitan COVID-19 masih di tahap yang membimbangkan. Berdoa agar ramai yang disembuhkan serta diberikan vaksinasi secepat mungkin. Berdoa untuk konferensi doa Dayosis BM atas talian pada tanggal 5 hingga 6 November 2021 di Olsen, Kota Kinabalu. Doakan sasaran penganjur mensasarkan 1.000 orang terlibat. Doakan semua jemaat mendaftar lebih awal. Terus berdoa untuk keluarga Puan Clove yang telah dijangkiti COVID agar cepat sembuh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di atas kasih setiamu di sepanjang minggu ini, di mana Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami ada pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Terima kasih ya Tuhan, hanya pada-Mu ya Tuhan kami berseru. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negeri Sabah dan Sarawak ya Tuhan, di mana jangkitan COVID-19 yang masih di tahap yang membimbangkan ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau pulihkan negeri Sabah dan Sarawak ya Tuhan, sehingga mujizat-Mu terjadi ya Bapa, biarlah nama-Mu yang diagungkan. Jauhkan ya Tuhan negeri Sabah dan Sarawak daripada jangkitan COVID-19 yang berterusan ya Bapa, biarlah ya Tuhan kesembuhan akan terjadi bagi rakyat
negeri Sabah dan Sarawak ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mengambil vaksin ya Tuhan, biarlah kiranya vaksinasi akan segera ya Tuhan dipercepatkan agar rakyat dapat mengambil bagian ya Tuhan di dalam vaksin. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau campur tangan bagi negeri Sabah dan Sarawak dan rakyat negeri Sabah dan Sarawak ya Tuhan, agar pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus kami serahkan negeri Sabah dan Sarawak ke dalam tangan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa terlebih khusus kepada Puan Klov ya Tuhan, sekeluarga di mana mereka telah dijangkiti COVID-19 ya Tuhan, biar kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau pulihkan keluarga Puan Klov ya Tuhan daripada jangkitan COVID-19 ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kesembuhan terjadi ya Tuhan. Baik obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan, kiranya Engkau kudus sucikan ya Tuhan, sehingga mereka peroleh kekuatan kesehatan daripadanya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau campur tangan ya Tuhan bagi Puan Klov sekeluarga ya Tuhan yang telah dijangkiti COVID-19 ya Bapa. Biar kiranya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan sehingga mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah keluarga Puan Klov. Di sini juga ya Tuhan kami serahkan keluarga Puan Klov ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan kami tidak lupa mendoakan bagi konferensi doa Dayosis BM atas kalian ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan campur tangan ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu agar mengambil bagian ya Tuhan untuk mendaftarkan diri di lebih awal ya Tuhan, agar mereka dapat mengikuti konferensi doa ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah ya Tuhan talian yang kami gunakan nantinya ya Bapa agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah di awal konferensi itu nanti hingga selesainya ya Tuhan tiada gangguan lain ya Bapa, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mengikuti konferensi doa ini di atas talian ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan untuk mengikuti doa konferensi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami dalam doa Dayosis BM nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga ya Tuhan konferensi ini ke dalam tangan-Mu bagi pihak penganjur ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka dapat mengatur semuanya ya Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, baik itu di gereja Anglikan Roh Kudus Kunak maupun juga ya Tuhan Kristus Domba Allah Kuala Nangsang dan Sinahannya Bapa dan Binuang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mengikuti ibadah di atas talian ya Tuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang senantiasa haus akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami, sehingga iman percaya kami akan bertumbuh ya Tuhan untuk lebih dekat kepadamu, karena kami tahu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami pengharapan ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah merasakan kekurangan suatu apapun di saat-saat begini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, karena kami tahu Tuhan kami anak-anak-Mu yang lemah, tetapi Engkau tidak pernah membiarkan ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami pengharapan dan kepercayaan ya Tuhan. Biarlah iman kami tetap bertumbuh hanya karena nama-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan kami jika kami melakukan kesalahan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 hingga 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Sungguh indah berada dalam hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk masa ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, Allah yang Maha Kuasa dan selama-lamanya kekal, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sekalipun Engkau adalah Allah yang Maha Besar, yang mencipta segala sesuatu, namun Engkau membawa kami bersama-sama Bapa dalam syurga untuk bersekutu dengan Engkau. Keinginan dan kehendak yang-Mu yang utama adalah supaya kami mengambil masa bersekutu dengan Engkau, mempelajari firman-Mu, dan pada pagi hari ini itulah yang umat-Mu lakukan bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami mau pelajari firman-Mu bersama. Kami berdoa Bapa agar Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan pendengaran akan firman-Mu ini, agar firman ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman ini Bapa dalam syurga akan mengambil tempat dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan, dan akan membawa kehidupan pribadi beriman lebih teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba mohon agar Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ya Allah, agar apapun yang hamba-Mu ucapkan bukan keluar daripada pengertian sendiri, tapi oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi bagi anggota jemaat yang konsisten mengikuti kebaktian setiap hari Ahad atas talian ini, kita sudah mengetahui bahwa beberapa minggu yang lalu kita mempelajari firman Tuhan yang membawa kita mengenal Allah, ya. Dan untuk beberapa minggu akan datang ini, bermula daripada hari ini, kita akan melihat bahagian firman Tuhan tentang mengenal Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus ini ataupun mempelajari Yesus Kristus ini, kalau mereka yang mengikuti sekolah Alkitab mereka sebutkan kristologi, ya, belajar tentang kristologi. Tapi di sekolah Alkitab kristologi mempelajari Yesus dalam kristologi itu memang mendalam, ya. Tapi untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan ini tidaklah sedalam pelajar-pelajar Alkitab yang belajar mengenai kristologi. Tapi saya akan membawa kita ataupun pengkhotbah akan membawa kita ya untuk mengenali Yesus lebih daripada yang kita kenali sekarang ini, lebih daripada pengetahuan kita tentang Yesus sekarang ini. Dan oleh sebab itu maka saya mendorong saudara-saudari apabila mendengarkan firman Tuhan, letakkan dulu perkara-perkara yang lain yang mungkin biasa kamu lakukan sementara mendengarkan firman Tuhan. Kalau makan, berhenti makan dulu. Oke, fokus kepada firman Tuhan supaya dengan demikian minggu demi minggu kamu diperlengkapi untuk mengenal Yesus dengan lebih dekat. Maka pengetahuan kamu akan lebih mendalam, dan dengan mengetahui Yesus dengan lebih mendalam menguatkan lagi kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Dia. Ya, seperti kita mengenal Allah akan menguatkan lagi keyakinan kita, kepercayaan dalam Allah. Demikian juga dalam pribadi Yesus Kristus ini, ya. Dan oleh sebab itu saya mau pada pagi hari ini ya mengajak kita bersama-sama untuk berjalan menuju kepada mengenal akan Yesus ini. Dan kita akan menggunakan peta Yohanes untuk kali ini, ya. Jadi mari kita bersama-sama melihat pribadi Yesus. Dan sebelum kita melihat kepada ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14, saya membawa kita untuk mengenal nama Yesus ini dulu dengan ringkas lah, ya. Nah, nama Yesus adalah bentuk bahasa Yunani dari
bahasa Yunani ini adalah bahasa yang digunakan menulis perjanjian baru. Dan kalau dalam bahasa Ibraninya, bahasa yang digunakan menulis perjanjian lama itu disebut Jehoshua ataupun Joshua, ya. Nah, jika Yesus merupakan sebuah nama diri, maka nama Kristus, sebab kita selalu sebutkan Yesus Kristus. Yesus adalah nama diri Yesus. Tapi selanjutnya Kristus itu, ya, adalah jabatan kepada Yesus. Ya, nama jabatan Mesias. Nah, apakah itu Mesias? Mesias kalau kita menyelidiki perjanjian lama itu maksudnya yang diurapi. Oke. Jadi dalam perjanjian lama raja-raja, imam-imam diurapi pada masa perlantikan mereka. Nah, jadi minyak yang digunakan mengurapi mereka melambangkan roh Tuhan. Ketika Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja, dia menuangkan minyak ke atas kepala Daud. Nah, dikatakan dalam 1 Samuel 10 ayat 6, perhatikan ayat ini, roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan dan berubah menjadi manusia lain. Itu yang penting di sini, ya. Apabila Nabi Samuel menuangkan minyak mengurapi Daud, Nabi Samuel mengatakan bahwa roh Tuhan masuk ke dalam kehidupan dia, menguasai kehidupan dia dan membuatkan dia berubah menjadi manusia lain. Maksudnya adalah dia akan menjalani kehidupan yang tidak seperti manusia biasa lagi. Ada pengalaman-pengalaman hidupnya di mana dia akan melakukan perkara-perkara yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Dan kamu boleh melihat itu apabila kamu mempelajari firman Tuhan, ya, baik itu dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, tentang cerita tentang Daud. Okay? Jadi itulah yang maksudnya nama Kristus, ya, Mesias yang diurapi. Jadi pengurapan ini berlaku untuk memberikan bagi Yesus, ya, kelayakan bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Dan kita akan melihat mulai hari ini dan kemudian minggu-minggu berikutnya. Nah, jadi beberapa minggu ini sila perhatikan bagi kita yang mau mendalami, dan saya harap semua kita mau mengenal Yesus dengan lebih dekat, sila ikuti khotbah-khotbah yang akan disampaikan. Jadi ramai orang mungkin memahami bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Tetapi apakah, ya, semua memahami bahwa kedatangannya telah dinubuatkan sejak awal, sejak daripada Kejadian. Jadi dikatakan bahwa, ya, dia, ya, penulis-penulis Alkitab ataupun mereka yang mentafsir Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah misteri besar Allah yang terungkai ataupun terbongkar, ya, yang terungkap dalam perjanjian baru. Jadi mari kita melihat daripada Kejadian. Jadi dalam Kejadian, ya, daripada Kejadian 1 di sana kita melihat rahasia besar Allah yang tersembunyi, ya, selama berabad-abad dalam perjanjian lama. Kita akan melihat dulu itu, ya. Sebelum itu saya mengatakan bahwa apabila kita menonton sebuah film, ya, sementara menonton, majoriti daripada penonton itu akan cuba melihat plot cerita, melihat watak cerita, jalan cerita. Penonton akan berusaha meneka apakah kira-kira kesudahan cerita itu, ya. Ada yang meneka bahwa pribadi ini akan mengalami kemenangan pada akhirnya. Ada yang meneka bahwa penjenayah ini akan mengalami akibatnya pada akhirnya. Okay? Jadi semua orang yang menonton film, mereka akan menanti-nanti, ya, pengakhiran daripada cerita itu. Baru merasa puas menonton. Ya, saya tidak tahu kalau ada orang yang menonton mulanya langsung terus meninggalkan. Tetapi kebanyakan penonton dia akan melihat awalan daripada cerita itu, tetapi yang penting tidak ditinggalkan adalah kesudahan cerita itu. Jadi bila kita membaca Alkitab, ya, daripada Kejadian, ya, seperti sehingga kepada Perjanjian Baru, kita boleh melihat itu seperti sebuah film. Alkitab dimulakan dengan kisah yang luar biasa, ya, kisah penciptaan. Dan di dalam kisah penciptaan itu ada maklumat penting yang terselubung dan belum dinyatakan di dalam permulaan itu seperti film. Perkara penting yang penulis mau nyatakan tidak dinyatakan dalam permulaan itu.
Tetapi kita perlu melihat plot demi plot, dan akhirnya kita semakin tahu apa kira-kira di pengakhiran itu. Dan bila kita membaca firman Tuhan sedemikian, jangan membaca bahagian ini, bahagian tengah, ataupun baik sekali kalau kita membaca Alkitab daripada Kejadian, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Apabila kita membaca sedemikian, kita semakin tahu ya misteri yang tersembunyi yang Allah menyatakan kepada umat manusia, khususnya kepada mereka yang percaya kepada Allah ya. Dan dalam hal ini kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes mengenai Kejadian pasal 1 ini. Nah, kalau kita membaca ataupun mendengar orang-orang yang membahas tentang penciptaan ini, ada orang-orang yang membahas tentang penciptaan ini, dia katakan mereka membahas tentang bagaimana penciptaan ini terjadi, bila penciptaan ini terjadi, dan kebanyakan daripada mereka itu mempertahankan pendapat-pendapat mereka mengenai bagaimana penciptaan ini, bila penciptaan ini ya. Tetapi yang sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita lah ya, apa yang penting ya bagi kita mengenai penciptaan ini adalah bagaimana atau bila ya, itu tidak penting bagi kita. Apa yang penting adalah mengapa ya Allah menciptakan dan untuk apa ciptaan itu. Itu yang penting. Apabila kita melihat kepada hal itu, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban dalam Alkitab. Mengapa diciptakan, untuk apa diciptakan. Jadi kita membaca daripada Kejadian pasal 1. Saya tidak akan membawa kamu untuk membaca semua Kejadian pasal 1, itu memang agak panjang. Tapi saya mengatakan di sini bahwa satu ungkapan ya yang kita akan temukan, yang Anda akan temukan berulang ya, adalah penyataan ini. Dan Tuhan berfirman. Jadi Tuhan mengingatkan kita ya dalam penyataan ini, 9 kali penyataan ini, bahwa Allah tidak menggunakan cara-cara lain untuk mencipta. Dia tidak mengangkat, Kejadian 1 tidak mengatakan bahwa dia mengangkat tangannya untuk mencipta. Kejadian pasal 1 tidak mengatakan bahwa dia mengangguk kepalanya untuk mengatakan iya terhadap penciptaan itu, ataupun dia tidak mengenyitkan mata ya untuk penciptaan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apabila dia mencipta, dia berfirman. Dia berfirman maka jadilah. Jadi oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi apabila kita melihat ya Kejadian pasal 1 ini, selain daripada mengetahui Allah berbicara secara khusus untuk penciptaan ya, untuk mencipta, di Kejadian pasal 1 juga kita menemukan Allah ataupun roh Allah itu dikatakan melayang-layang ya di atas permukaan air. Jadi dua pribadi di sana. Satu, kita menemukan Allah Bapa, yang kedua kita menemukan Allah Roh. Tetapi di dalam itu, di manakah Allah Anak itu? Sebab dikatakan dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dikatakan dalam ayat 1 lah, saya baca daripada ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi ketika penciptaan itu Allah ada di sana. Dan dikatakan dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada pribadi yang kedua, yaitu roh Allah. Tetapi dalam penciptaan ini kita tidak melihat pribadi yang ketiga, yaitu siapa? Allah Anak. Nah, dan oleh sebab itu di sini kita daripada bahagian ini ya, seterusnya maka kita akan melihat bagaimana rahasia Allah, ketidakhadiran pribadi anak itu dalam perjanjian lama ya, akhirnya terungkai dalam perjanjian baru. Dan inilah yang kita akan melihat bersama-sama. Jadi dalam perjanjian baru Tuhan merungkai misterinya yang besar. Dalam Injil Yohanes ya,
Apabila kita membaca Injil Yohanes, kita boleh melihat seolah-olah Rasul Yohanes membuka gulungan Perjanjian Lama dan menulis dengan penuh kegembiraan, ya, mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Perjanjian Lama. Dia menulis, merungkai, mengungkapkannya kepada gereja-gereja di zaman ini, kepada kita semua, ya. Bagaimanapun Tuhan tidak hanya merungkai, ya, rahasia yang berabad-abad tersembunyi itu kepada Yohanes, tetapi dia menunjukkan kepadanya pribadi yang ada dalam rahasia itu, ya. Jadi kita seterusnya melihat, ya, Yohanes mencerminkan dalam ayat 1, Yohanes mencerminkan kata-kata yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dia mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian dia menekankan, ya, dia mengulangi lagi dalam ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi di bahagian 1 dan 2 ini, ya, Yohanes menekankan perkara yang tersembunyi selama ini berabad-abad, di mana, ya, Allah berfirman dan Dia mengingatkan kepada pendengarnya pada masa itu dan kepada kita pada hari ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia menekankan lagi bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kenapa dia mengulang-ulang kata-kata sedemikian? Sebab itu adalah kunci untuk merungkai misteri Allah kepada umat Tuhan di zaman ini, sebelum dia menyatakan pribadi itu, ya. Jadi selanjutnya setelah dia mengulang-ulang kata-kata ini, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kemudian baru dia katakan, ya, firman itu menjadi manusia. Nah, kita langsung melihat ke ayat 14 dulu, ya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang disebutkan di sini, kalau dalam bahasa Yunani itu disebut logos, ya. Bahasa penulisan yang saya katakan tadi lah, ya, yang bahasa penulisan Perjanjian Baru. Dan kalau kita melihat ke bahasa Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, itu disebut davar, D-A-V-A-R, davar, yang bererti kata. Kemudian disimpulkan sebagai yang memberi erti suatu penyataan yang berdasarkan kenyataan, suatu penyataan yang berdasarkan kenyataan, ya. Jadi sama seperti kata-kata kita yang menyatakan apa yang terkandung dalam hati dan pikiran kita kepada orang lain, begitu juga Yesus Kristus adalah firman di mana Tuhan mengungkapkan isi hati dan pikirannya kepada kita, ya. Kenyataan dalam hati dan pikiran Allah diungkapkan melalui firman itu yang menjadi manusia. Sehingga dalam Yohanes 14:9 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi apabila kita melihat Yesus, itu kita melihat Allah datang berbicara kepada kita. Itu kepada mereka dalam konteks, ya, kepada, ya, pribadi-pribadi dalam konteks yang mendengarkan firman Tuhan ini dituliskan, tetapi juga kepada kita di zaman ini, ya. Apabila kita mendengar firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu seolah-olah Allah berbicara kepada kita, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan buah pikirannya kepada kita. Dan kita melihat lagi dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, jadi pada zaman akhir ini, yaitu zaman kita ini, ya, firman Allah menjadi manusia dan berbicara kepada kita, menyatakan isi hatinya melalui firman Yesus ini, ya, yang telah menjadi manusia dan disebut juga sebagai anak Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Kita boleh melihat dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di syurga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman itu dan untuk firman itu. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus itu, ya, dan untuk Yesus. Jadi dengan kehadiran firman ataupun logos, ya, yang menjadi manusia di tengah-tengah manusia, maka itu membawa pencerahan tentang rancangan Allah untuk umat manusia yang jauh melebihi, ya, pencerahan yang jauh melebihi apa yang telah diberikannya dalam perjanjian lama, ya. Dan manusia mengenal Allah lebih baik lagi melalui pribadi firman yang menjadi manusia ini. Jadi kita akan melihat selanjutnya, dalam Yesus, dalam Dia ada hidup yang adalah terang manusia, dalam ayat 4 hingga 11. Oke, ayat 4 hingga 11, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi kalau kita melihat daripada ayat 6 ini, kita berhadapan dengan munculnya Yohanes dalam sejarah sebagai yang diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang firman yang menjadi manusia itu. Ya, yang telah terang, ya, tentang firman yang telah menjadi manusia itu, tentang terang itu, dan yang terang itu bersinar sejak penciptaan, ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana terang itu menerangi manusia dengan kehadirannya. Jadi daripada bagian firman Tuhan ini, Yohanes menjelaskan bahwa di dalam firman ada hidup, dan selaku hidup firman itu menyalurkan terang. Apakah terang itu? Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, ya. Tapi terang itu adalah berbicara tentang pengenalan akan Allah. Dia datang, nah apabila dia datang maka setiap orang yang mendengarkan dia, mengikuti dia, memang menerima dia dululah, ya. Kemudian mendengarkan dia, mengikuti dia, mereka akan semakin mengenal Allah, ya. Jadi itulah pribadi firman yang menjadi manusia dan adalah hidup, dan selaku hidup firman itu menyalurkan terang kepada manusia. Jadi ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kegelapan di sini, ya, berbicara tentang bukan gelap yang kita meraba-raba pada waktu malam, tetapi kegelapan di sini berbicara terutamanya berkaitan dengan moral, ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Dikatakan di sini, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena apa yang mereka lakukan adalah jahat, ya. Jadi ini merupakan kontras. Terang itu merupakan kebenaran yang daripada Allah, dan kegelapan itu berbicara tentang kejahatan yang adalah dosa. Jadi terang datang supaya orang tidak terus-menerus hidup dalam
kegelapan sehingga mengalami akibatnya, ya. Tetapi dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi terang itu datang pertama kepada milik kepunyaannya, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, kepada orang-orang yang sudah membaca ataupun mengetahui tentang perintah-perintah Allah, kewujudan-kewujudan Allah dalam perjanjian lama. Tapi ketika misteri ini disingkapkan kepada mereka, misteri ini dinyatakan kepada mereka, mereka tidak menerimanya, ya. Dan oleh sebab itu maka Yohanes memberi kesaksian, ya, supaya orang-orang yang mendengarkan akan percaya. Itulah yang dikatakannya tadi dalam pembacaan, supaya kesaksiannya itu membuatkan orang percaya kepada terang itu. Ia datang untuk menyatakan, ya, bahwa Yesus yang merupakan firman menjadi manusia, yang adalah hidup, yang membawa terang itu, ya. Kiranya dengan penjelasan daripada Yohanes ini, maka orang-orang yang mendengarkan akan percaya. Tapi dikatakan bahwa tidak semua orang percaya. Tetapi kita tahu juga bahwa ramai juga yang percaya, ya. Jadi kita mau melihat di sini, ya, kita berharap bagi saudara-saudari yang telah mendengarkan bagaimana misteri Allah ini terungkai melalui kesaksian Yohanes, kiranya saudara-saudari membuka hati untuk menerima terang ini ke dalam kehidupan saudara-saudari. Dan selanjutnya saya membawa kita untuk melihat, ya, bahwa firman yang menjadi manusia ini, ya, memberi kuasa kepada orang-orang yang menerimanya untuk menjadi anak-anak Allah. Itu dinyatakan dalam ayat 12 hingga 13. Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi setiap orang yang menerima terang itu, Yohanes mengatakan diberi kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah. Ketika itu juga yang dimaksudkan Yohanes di sini bukan proses alamiah seperti kelahiran manusia ke dalam dunia, ya, bukan dari darah, yang berarti bukan pembauran ciri-ciri dari ayah dan ibu yang menjadikannya manusia, bukan dari daging berarti keinginan alamiah manusia untuk mempunyai anak, melainkan hak menjadi anak itu adalah dari Allah, ya, sehingga kita boleh menyapa Allah itu sebagai Bapa. Dan kita apabila kita berdoa, kerap kali ataupun sering kali kita menggunakan ya Aba, ya Bapa. Karena apabila kita menerima terang itu ke dalam kehidupan kita, bahwa maka kita mengalami kelahiran baru dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan keistimewaan menyapa Allah sebagai Bapa kita. Okay? Jadi pada akhirnya pada akhir daripada firman Tuhan ini, kita sudah mendengar, ya, bagaimana misteri Allah yang tersembunyi sudah terungkai. Mungkin bagi sebilangan daripada pendengar, mungkin ini adalah pertama kali saudara-saudari mendengarkan bagaimana misteri Allah yang tersembunyi itu terungkai dalam perjanjian baru, ya. Firman yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia, dan Allah menyatakan isi hatinya kepada manusia melalui firman yang menjadi manusia itu. Dan di dalam firman itu ada hidup yang menyalurkan terang kepada manusia, membawa manusia mengenal Allah melalui dia. Jadi ramai orang yang mendengarkan hal ini, menerima dia, menerima terang itu ke dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak kurang juga orang yang menolaknya. Tapi saya berdoa dan berharap bagi saudara-saudari yang mendengarkan hal ini mungkin pertama kali, kiranya saudara-saudari
menerima terang itu ke dalam kehidupan saudara-saudari, supaya saudara-saudari juga menerima hak menjadi anak-anak Allah, sehingga boleh menyapa Allah sebagai Bapa, ya, sebagai Aba. Dan bagi kita yang sudah mendengarkan ataupun mengetahui hal ini, ya, sebagai orang-orang Kristen yang sudah belajar firman Tuhan dan sudah diterangi hatinya mengenal Allah, kita mendorong saudara-saudari supaya terus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, agar dengan demikian menguatkan kita untuk tetap percaya kepadanya selagi kita masih hidup dalam dunia ini, agar kita boleh terus-menerus berjalan dalam terang Allah sehingga kita diambil daripada dunia ini. Jadi saya juga berharap kiranya bagi kita yang berjalan dalam terang ini, kiranya agenda hidup kita, matlamat hidup kita, rancangan hidup kita, kalender kita ataupun motif kita, ya, kita jalani fokus kepada Yesus untuk kemuliaannya sementara kita hidup dalam dunia ini. Jadi dengan demikian maka kita boleh menjalani kehidupan di mana Alkitab mengatakan supaya kita menjadi terang kepada bangsa-bangsa, menjadi garam di tengah-tengah kehambaran. Kiranya kehidupan kita sedemikian agar kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Sebab itulah tujuan firman menjadi manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau merungkaikan kepada kami misteri yang tersembunyi selama berabad-abad. Firman menjadi manusia, menyatakan isi hati Allah Bapa kepada kami. Kiranya Tuhan dengan pengetahuan ini akan membawa kami untuk lebih percaya kepada Allah, untuk lebih mengasihi Allah dan mencintai firman Allah, agar dengan demikian Tuhan, kehidupan kami akan memantulkan kemuliaan-Mu sementara kami hidup dalam dunia ini, sebagaimana itu adalah rancangan-Mu bagi hidup kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan menjalani hidup bersama-sama dengan Bapa di surga kelak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu,
bersama-sama kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sunnah yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang beribadah dalam kebaktian online kita pada hari ini. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu berkenaan dengan Minggu Vocation Diocese. Minggu lalu adalah Minggu Vocation Diocese, minggu yang mana kita diingatkan akan panggilan Tuhan ke dalam pelayanan sepenuh masa. Oleh itu, sepanjang bulan September ini, anggota gereja dalam Diocese Anglican Sabah diberikan peluang untuk menyumbang ke dalam tabung Vocation Diocese untuk menyokong mereka yang mengikuti latihan pelayanan sepenuh masa. Jadi pihak gereja mendorong kepada setiap jemaat untuk memberi dalam tabung Vocation Diocese ini. Yang kedua yaitu berkenaan dengan konferensi doa Diocese yang akan diadakan pada 5 hingga 6 November 2021 yang juga atas talian yang bertema Seruan Pengharapan 333 yang dipetik daripada Yeremia pasal 33 ayat 3. Iuran pendaftaran konferensi ini adalah sebanyak Rp30 beserta dengan t-shirt. Dan pendaftaran selepas tarik tutup masih juga Rp30 tetapi tanpa t-shirt. Jadi masih belum terlambat kepada setiap jemaat untuk membayar iuran pendaftaran sebelum 10 Oktober bersama dengan t-shirt. Dan puji Tuhan, setakat ini ada lebih 20 orang anggota gereja kita yang sudah mendaftar untuk mengikuti konferensi ini. Kita terus menggalakkan anggota yang belum mendaftar untuk mendaftarkan diri dalam WhatsApp grup gereja kita. Yang ketiga, yaitu berkenaan dengan pelayanan sel kanak-kanak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk perayaan Hari Malaysia Kanak-kanak yang sudah berlangsung dengan jayanya atas ketalian kami selalu. Semoga menjadi berkat kepada anak-anak kita. Pihak gereja mengucapkan terima kasih kepada penyelia, pemimpin sel kanak-kanak yang sudah menjayakan acara ini. Tuhan memberkati, jerih payah kamu tidak sia-sia. Gereja juga menyediakan kembali bacaan dan hafalan firman Tuhan untuk mendorong anak-anak kita membaca firman Tuhan. Jadi setiap ibu bapa boleh mendapatkan pembacaan ini daripada pihak gereja melalui staf-staf gereja. Yang keempat yaitu berkenaan dengan kelas penetapan 2021. Kelas penetapan ini akan diadakan pada 23 September 2021 setiap hari Kamis bermula 8 hingga 9.30 malam. Kelas ini juga akan diadakan melalui Zoom dan sila dapatkan link Zoom daripada pejabat gereja. Yang kelima yang terakhir yaitu latihan pemimpin sel dewasa, belia dan muda-mudi yang akan diadakan pada 19 September 2021 setiap Ahad jam 8 hingga 9.30 malam. Jadi kepada setiap pemimpin sel, dewasa, belia dan muda-mudi yang mengikuti latihan ini boleh mendapatkan link juga daripada pihak gereja. Jadi itu sahaja pengumuman kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita, doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ucapan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya Tuhan memberikan kuasa kepada kita umat-Nya. Ya. Bersama kita angkat suara kepada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku
Indonesia.